Jangan bercanda di dalam musola ya anak-anak. Di luar aja sini ngaji, semua ngaji. Hidup jamaah manaqib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua yang Allah jadikan sebagai wasilah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sampai kepada kita semua. Guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua semoga selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan doa-doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan, apa yang beliau harapkan, apa yang beliau cita-citakan, semoga senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, jamaah semuanya, keluarga kita, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua dijadikan orang-orang yang ditambah diangkat derajatnya di dalam hidupnya masing-masing, yang ditambahkan kemuliaan hidupnya masing-masing, mulia di dunia, mulia di akhirat. Allah berikan kesuksesan di dunia, Allah berikan pula kesuksesan di akhiratnya. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah yang pertama tentunya sebab barokah kedua orang tua. Kedua, sebab barokah adanya guru-guru yang membimbing kita. Ketiga, sebab barokah ulama dan wali-walinya Allah yang selalu kita tawasuli, wabil khusus yang kita jadikan sebagai wasilah menyambung doa kita kepada Allah, yaitu sebab barokah kekeramatan doanya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an sebagai rajanya wali, pimpinan-pimpinannya wali-walinya Allah. Sebab syafaatnya Rasulullah dengan izin dan ridho dari Allah sampai detik malam Kamis ini kita masih diberikan kenikmatan istiqomah. Apapun keadaan kita, apapun situasi dan kondisi di dalam takdir hidup kita masing-masing, tentunya dalam hidup setiap insan ada kurang, ada lebih, betul? Ada enak, ada enggak enak, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang hidupnya kaya, ada yang ditakdirkan miskin, betul banget? Tapi kita semua bersyukur kepada Allah apapun keadaan hidup kita, siapapun kita di dalam takdirnya masing-masing, nikmat istiqomahlah adalah sebuah karunia terindah dalam hidup kita sejatinya. Betul banget?
Karena kalaupun kita ditakdirkan seumpama menjadi orang kaya, untuk apa kekayaan kalau nggak bisa membekali ibadah kita? Betul? Kalau kita ditakdirkan Allah jadikan sebagai seorang pejabat, untuk apa kalau jabatan kita tidak bisa membekali ibadah kita? Betul apa enggak? Kalaupun kita hidup miskin di dunia, tapi kalau cukup bekal di akhirat, insya Allah di akhirat hidup kita disenangkan oleh Allah. Kalau kita saat ini hidup melarat miskin seumpama, tapi senang mendoakan putra putrinya, saya yakin ninggang di putra putrinya nanti jadi orang-orang sukses. Ninggang di putra putrinya Allah jadikan orang-orang yang hidupnya bahagia. Amin Allahumma. Karena kita sama-sama sadar kalau orang kalah, orang susah tidak bisa berbuat apa. Betul enggak? Tidak punya daya dan kekuatan, kadang kalah pangkat, kalah pengaruh, kalah ilmu, kalah harta, kalah benda, kalah banda. Betul enggak? Tapi sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, wahai jiwa yang berselimut, kamu yang diselimuti masalah, utang, penyakit, kesulitan, qum fa'anzir, bangkitlah. Apa yang harus kita bangkitkan? Keyakinan kita. Betul apa enggak? Keimanan kita kepada Allah. Qum fa'anzir, bangunlah kamu. Bangun tengah malam, zikir kepada Allah. Paksakan malam Kamis, walaupun siang hari capek lelah letihnya kita bekerja. Betul enggak? Ada yang baru pulang dari sawah, ada yang baru pulang ngamon kambing, ada yang baru pulang dengan aktivitasnya masing-masing. Qum fa'anzir, bangunlah kamu. Betul banget. Usaha jangan kamu andalkan. Betul banget. Apa yang kamu punya jangan kamu andalkan, tapi qum fa'anzir, bangkitlah kamu, bangun kamu untuk bertemu dengan Allah. Qum fa'anzir wa rabbuka fakabir, agungkan nama Tuhanmu, jangan agungkan dirimu. Kata swasta kecil, tapi kalau mengagungkan Allah, Allah yang maha besar. Betul banget. Kita kecil, seumpama orang melarat, orang susah, tapi senang mengagungkan Allah, senang menyebut nama Allah, Allah akan membesarkan. Amin Allahumma. Wa rabbuka fakabir, agungkan nama Tuhanmu dengan zikir kepada Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah maha hidup, maha berdiri sendiri. Dan ketika kita doa kepada Allah, jangan cuman kita doa untuk diri pribadi, tapi kita doakan anak cucu keturunan kita. Betul apa enggak? Karena warisan yang bisa kita berikan kepada anak cucu keturunan yang paling berharga adalah doa. Betul apa enggak? Saya kan cerita, sering cerita. Kakek saya itu dulu tambaknya di Karanganyar itu puluhan hektar, ada kali 45 hektar mah. Siapa yang nggak kenal Mbah Sarja itu? Saya kan cucunya. Waktu SD kelas 6 masih ada banyak hektarnya. Begitu meninggal, anak nomor 2 istrinya, anaknya 7 dibagi. Anak yang tua 5, wah gila. Habis sudah nggak nyampe ke cucu. Itulah harta. Betul banget. Kita jangan cerita orang lain. Betul. Ketika ibaratkan langkah hidup ini serasa tertati-tati, terlunta-lunta, lelah pikiran, lelah segalanya, kemana untuk saya jadikan tempat bergantung? Akhirnya alhamdulillah di sebuah tabligh akbar saya bertemu dengan sosok guru dan orang tua tercinta, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bertemu. Saya mikir ini kiai jamaahnya ribuan, istrinya banyak, tapi nggak pernah dibayar ceramahnya. Istri banyak, anak banyak, orang setiap malam Senin zikir dikasih makan, orang ribuan, aneh saya. Betul banget? Kok bisa? Setiap hari amplopnya menggunung, orang doa cuman udah pulang, yang dikabul-kabul itu kuasa Allah, yang enggak ya memang urusan Allah juga. Betul kan? Tapi dunia itu seperti ditundukkan, dikirim oleh Allah.
pejabatnya dikirim, petani dikirim, dari mulai yang paling miskin sampai seorang raja atau petinggi negara. Betul kan? Tapi beliau tabligh gak pernah dibayar. Hebat ini kiai. Betul banget. Siapa yang bikin hebat adalah Allah. Akhirnya terbersit di hati saya jamaah. Saya sudah kerja waktu itu. Sudah kerja. Saya izin, saya resign. Saya mau resign kerja. Mau kemana? Saya mau pondok pesantren. Tanggal hari Rabu kalau nggak, tanggal 3 Juli. Punya duit 20.000 jamaah. Berangkatlah saya ke Cibitung. Nyampe Cibitung ongkos sudah habis tuh. Jalan kaki saya di Kalimalang tuh, nyusur Kalimalang jalan kaki ke pondok. Akhirnya masuk pesantren. Sebab pengabdian, sebab tulus ikhlas mengabdi kepada ulama, kepada guru, diterima dengan ridho Allah, disayang oleh guru. 3 tahun berlalu, keluar terlunta-lunta terus mimpin dikit dari satu tempat ke tempat yang lain terus sampai gak terasa istiqomah sampai detik ini, berarti sudah 25 tahun. Alhamdulillah. Saya mondok tahun 2000, 25 tahun. Kalau kita ngukur malam kemisan begini nggak ada apa-apanya, tapi Allah tahu catatannya. Betul nggak? 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bener apa enggak? Bukan waktu yang sebentar. Satu contoh di sini, setiap malam kemis kita sudah berjalan 4 tahun. Betul apa enggak? Kalau satu malam kemis zikir 1000 zikir 10 bulan berarti berapa itu? Kalau satu malam kemis 1000 zikir sebulan 4000 deh. Kalau 10 bulan berarti 40.000. Kalau 4 tahun berapa? Kalau kita mau hitung pahala, fadilah, faedah dan ganjaran zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Dan ngumpulin orang untuk istiqomah ini tidak mudah kalau tidak diberkahi oleh Allah. Kalau di tempat ini nggak ada barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak ada barokahnya wabil khusus Abad Kiai Haji Junaid Al-Baghdadi, ulama dan wali-wali yang selalu ditawasuli, tidak mungkin kita diberikan kekuatan sejauh ini. Hidup jamaah manaqib. Alhamdulillah. Kemarin saya ke Banten jemput uminya sama Baji Napin sama menantunya, bertiga aja. Berangkat dari sini jam 10 malam, pulang jam 4 subuh besoknya. Keliling saya ajak ziarah ke makam mertua Ki Haji Fahrudin, kemudian ke Syekh Bagus Rofiuddin Yalatuangi, kemudian saya ajak silaturahmi ke Abu Yasari yang berbulu itu semua, tapi nggak bisa difotonya Pak. Itu di Abu Yasari orang bludak ribuan, tamunya pakai bis dari Lampung, dari Cianjur. Itu cuman air itu cuman ditepuk doang begini. Namun segitu lamanya berjam-jam ngantri, tiba begini doang, gitu aja. Gitu, dah. Tepuk doang, tepuk tangan doang sekali. Dah, taruh air di sini. Tepuk doang, udah pulang. Padahal itu tamu jam 2 baru ditemuin sebelum maghrib. Saya bilang ke Baji Napin, ini tuh emang Allah kurang kerjaan ngirim tamu segini banyak dari Lampung sekian bis. Kalau nggak adanya karomah dari Allah, kalau nggak adanya barokah dari Allah, apa yang harus kita yakini di sini Baji? Bukan kebiasaannya, bukan. Kagumlah kita kepada Allah. Allah telah menjadikan seorang hamba yang mengabdi kepadanya sehingga diberikan karomah, diberikan barokah oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu tidak berlaku bagi jamaah yang selalu zikir kepada Allah? Berlaku. Betul banget. Jamaah tiap malam kemis ayo zikir, sama-sama minta kepada Allah. Abu Yasari minta ke Allah, kita minta ke Allah. Betul banget. Abah Junaid Al-Baghdadi minta ke Allah, bersama saya di sini tiap malam kemis diajak minta ke Allah, terus zikir. Lama-lama akan dicifrati yang namanya sinar barokah. Kalau sudah dicifrati sinar barokah, hidupnya itu akan selalu beri kemudahan.
rezekinya digampangkan, sudah gampang diberikan keberkahan. Ada yang rezekinya gampang tapi berkahnya nggak ada. Betul apa enggak? Ada yang sulit miliknya seret tapi berkah. Dibawa ibadahnya enak. Betul banget. Sedikit banyak bermanfaat, dipakainya kolain anak, cucu jadi orang. Berhasil. Itulah keberkahan dari Allah. Sama-sama minta kepada Allah. Betul apa enggak? Jangan kita yakin, oh ini hebat nih kiai, keramat di doanya. Betul banget. Bukan begitu. Tapi kiai ngajak yakin kepada Allah. Dari Abu Yasaris di Ciamas saya ajak lagi ke Abu Ya Kiai Haji Muhammad Muhtadi, Paku Banten. Kan ada itu di YouTube juga viral ya, Abu Ya Muhtadi. Anaknya Abu Ya Kiai Haji Muhammad Dimyati di Padari di Pandeglang, Cidahu, Pandeglang. Nah di situ bisa difoto. Kalau di situ saya nunggu dari jam 1 siang baru temuin habis asar. Sholat asar berjamaah. Saya di situ yang jadi saya haru apa? Beliau tuh sudah usianya 100 lebih. Abu Yamu tadi itu. Sholat asar dulu, tamu suruh sholat asar. Akhirnya saya nunggu dikir dulu di situ, sholat asar. Beliau itu nggak bisa ruku, beliau mimpin sholat pertamanya aja ruku sujud lama-lama sambil duduk begitu. Allah. Saya di belakang nangis. Kenapa? Ya Allah, beliau tuh udah katakanlah udah sepuh, betul banget, udah nggak sanggup ngimamin sholat. Tapi masih luar biasa ngajak berjamaah sholat. Saya masih sehat ya Allah. Kadang waktu aja ntar dulu lah. Betul banget. Itu hikmah yang saya petik. Beliau mimpin sholat ruku, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Kita di belakang Allah. Saya mikir ya Allah Kiai, dalam hati saya kalau sholat pun Allahu Akbar, makmum Kiai, makmum Syekh Abdul Qadir, makmum Rasulullah, baru Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah wa itu dari zaman pesantren saya. Walaupun saya bermakmum siapa, makmum Kiai, makmum Syekh Abdul Qadir, makmum Rasulullah. Dalam hati saya, Kiai, iya, saya berpikir di sini, saya masih sehat. Kenapa kadang kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan kesempatan oleh Allah? Betul kan? Sementara kiai yang sudah sepuh santrinya 400 penuh. Itu tamu ya. Tamu itu air jejer, udah beliau cuma doa, udah tutup, udah gitu doang udah. Itu di tempatnya Abu Yamu tadi. Begitu saya ngomong, di mana ya? Di Karawang saya. Oh, foto-foto jadi foto akhirnya saya jenapin menantunya terus Umi juga saya videoin juga biar ada kenangannya. Saya bilang belum tentu kita ngedua kalian kesini. Betul banget. Beliau tuh Pak Banten sudah sepuh. Dari situ saya ke Abu Yamun Pasir. Rumahnya kayak istana. Rumahnya itu semua nggak ada yang jeleknya. Gua ada yang jelek. Ulamanya Allah itu, dunia itu dikirim oleh Allah, dituduhkan oleh Allah ke Abu Yamun Pasir. Ada di YouTube, di Google buka aja Abu Yamun Pasir. Beliau itu tokoh sufi juga. Sampai situ, mohon maaf, Abu Ya sudah lama nggak mau nerima tamu. Yang nerima tamu anaknya, cuman lagi keluar. Cuman kalau kesini memang ada perlu, ambil saja itu kolam di air kolam di depan itu kayak istana itu bangunan ada kolam kayak kolam ikan gitu ya, air kolam ikan aja itu aja. Kan saya mengantar Baji Nape karena beliau syukuran punya mobil baru. Saya bilang Baji kemarin sudah dibawa ke Sunan Gunung Jati, yang gitu sekarang ke Kulon aja lah sekalian jemput uminya. Saya bawa situ. Airnya udah ambil aja tuh air kolam Baji. Begitu ambil air kolam, Abu Yamun Pasir dari dalam nyuruh anaknya, itu lampu suruh dinyalain, Apa itu? Ada kode kan berarti di situ. Betul kan? Gelap
gelap itu. Ini rumah kayak istana tapi nggak ada lampu gitu kan. 3 lantai, ada tangga gitu, kayak keraton. Mau nggak dinyalain, itu lampu nyalain gitu. Saya lagi ngambil air. Nah, dari situ baru ke Kesultanan Banten. Ziarah kita di Kesultanan Banten, tempatnya Syekh Maulana Sanuddin Banten. Ribuan juga di situ orang yang zikir kepada Allah. Ternyata walinya Allah itu betul-betul dijamin kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Hidupnya bermanfaat bagi banyak orang, matinya banyak orang yang doain. Betul banget. Sama dengan kita. Ayo, saya ajak jamaah. Sekarang, kalau kita mengukur hidupnya, memang hidup kita seperti ini, apa adanya. Betul banget. Tapi kalau nggak mau dibawa ibadah, sia-sia hidup kita. Bener banget. Nama tinggal namanya, sejarah nggak ada. Betul banget. Yang memberi manfaat kepada orang banyak. Tapi saya ajak jamaah manakib, ada rezeki sedikit-sedikit, ada yang bawa air, ada yang bawa kue, bensin sendiri untuk memakmurkan agamanya Allah. Itu semua dicatat oleh para malaikatnya Allah. Betul banget. Saya begitu betul-betul yakin bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada. Kenapa? Waktu sebelum punya musola, ini RT saksinya. Betul banget. Nanti di sana kita bikin musola, kamar mandinya 2, ada tempat wudhunya. Betul enggak? Selalu saya ngomong begitu. Ini tempat saya melekat nih, bau pohon asem nih, tempat saya melekat. Begitu udah jadi begini, ini ada kolamnya indah begini. Oh iya, ternyata barokah itu ada. Punya segini, alhamdulillah. Uyuhan kiai itu nganggur. Tiap hari cuma ngajar anak kecil, digaji kagak, rokok sampurna 2 bungkus sehari. Tanyain warung. Kalau beli 36.000 kali 2 berapa? Kalau ukur akal nggak kepikir jamaah. Betul banget. Kalau ukur akal nggak nyambung. Padahal lihat tukang dagang subuh sudah pergi dagang, berani taruhan, capean dia. Betul banget. Tapi saya tenang aja. Betul banget. Nah, kalau engkau tidak menjamin ya Allah, berarti saya jadi kiai beres. Betul banget. Kalau engkau nggak mau menjamin, nah saya tinggalin. Ngapain ngurus anak orang kalau anak buah kelaparan? Betul banget. Tapi dijamin oleh Allah, dijamin. Untung kiai jamaah itu dijamin oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Makanya ngikut kiai yang dijamin oleh Allah. Betul banget. Ngikutlah kiai, jangan kiai yang sakti. Kamu cari kiai sakti banyak, kiai pinter banyak, tapi kiai yang la haula wala quwata illa billah ini sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah Junaidi, istri 5, anak 21, ada yang kuliah di kedokteran S2, ada yang kuliah di hukum, ada yang kuliah di ekonomi. Belum santri ratusan. Jamaah setiap malam minggu beliau bersedekah. Kebutuhan listrik sebulan 42 juta. Kalau otak kita ngubeng jamaah. Betul banget. Tapi karena beliau orang yang bersandar kepada Allah, maka dicukupi oleh Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya barokah manakib itu ada. Betul banget. Untuk menumbuhkan keyakinan bahwasanya barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada. Nyata apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kata RT Caca tadi kan benar tadi dari balai dengan pedenya. Caca kan kalau pidato itu pede dia. Saudara-saudara. Betul enggak? Tapi alhamdulillah dibuktikan oleh Allah. Tempat kita alhamdulillah, anak-anak ngaji juga bisa terus berjalan. Betul banget? Alhamdulillah. Kemarin yang menjemput Umi, wah, untung ini Allah kirim nih bajin apa punya kenyataan. Jadi kan kita enak ada yang ngejamin ongkos. Coba kalau ongkos sendiri berapa ini? Betul banget? Ada saja kuasa Allah di situ. Keyakinan ini kita tumbuhkan. Betul banget? Ayo kita bersama-sama kita tumbuhkan keyakinan kita. Jangan ogah-ogahan.
Kalau hidup kamu nggak maju-maju, ya salah sendiri. Selama ini kamu hanya yang dipikirin dunia. Betul banget. Carilah yang punya dunia. Betul banget. Dekatin sama yang punya dunia. Sewaktu-waktu datangilah sama yang punya dunia. Betul banget. Siapa? Allah. Zikirkan namanya. Waktu liar kemana-mana. Capek. Kos. Betul banget. Capek. Kasihan kan. Betul banget. Tapi ketika kita istiqomah, zikir kepada Allah, tinggal di situ, tumbuhkan keyakinan kita yang aku yakin kepada Allah. Jadikanlah istiqomah sebagai kendaraan untuk kita semua sama-sama meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kan kalau abah mikir, iya saya mau ngadain pengajian yang jauh-jauh seminggu sekali, kasihan anak-anak siapa yang ngajar. Betul banget. Kemarin saya ditawarin sama Bupati Lampung Utara, Haji Azmi. Kiai mau, kita punya bupati, Pak Martoni jadi Bupati Lampung Utara. Mau Kiai ngadain pengajian ke sini sebulan sekali. Nanti saya minta fasilitasnya, nanti mobilnya diadain, ongkosnya semua dijamin. Oh iya Baji, kalau sebulan sekali saya mungkin bisa. Betul banget. Kalau kemarin kan nyimasnya masih kecil. Kalau kemarin yang ngurusin si nyimas aja repot. Betul banget. Iya. Kalau Allah sudah merintah, itu nggak bisa dicegah. Betul banget. Allah nyuruh saya, udah berzikir di Lampung di mana, itu nggak bisa dicegah. Harus diikuti untuk kemauan Allah. Kayak saya, bikin ini, bikin panggung, nggak bisa dicegah. Walaupun nggak punya duit, ini bikin ini, nggak bisa dicegah. Makanya kadang umumnya juga suka banyak komplain. Wah habis nih ngebangun, kapan katanya dibeliin yang kuning-kuning segede jempol. Itulah kemauan Allah. Tapi semuanya bermanfaat dan bermanfaat dan barokah. Pasti ada rahasia di belakang itu. Ada apa di situ? Betul banget. Pak, kalau saya nggak buru-buru nih bangun musola, ya tempat wudhu, terus pendopo semua ini ditutup, santri terus budak banyak, mau ditaruh di mana? Betul banget. Nah, kemudian nih kita bikin panggung begini, ini yang masuk daftar Jekoning aja udah 320 orang. Kalau nanti akhir Mei pelatihan, Agustus lonceng, udah 320 orang kali 2 laki bini, belum anaknya dibawa, orang tua mertua dibuang aja, penuh ini. Betul banget? Penuh. Makanya semua itu kemauan Allah, pasti ada rahasia di balik semuanya. Paham ya Pak? Makanya ikutin zikir kepada Allah agar hidup kita itu ada magnet yang menuntun arah tujuan kita yang seharusnya kita sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Insya Allah. Cuman kalau yang namanya kebaikan mah begini, di dalam suatu kisah, mau dengar dongengnya? Santri pada keluar, orang mau abah bagiin kitab, oleh-olehnya kitab. Bapak tadi ambil itu di atas meja di kantor. Saya bawa kitab tuh buat santri-santri. Mau dengar dongengnya? Habis ini pembagian dulu. Nah, di zaman Luqmanul Hakim itu ya sama anaknya bawa seekor keledai, atau keledai itu anak kuda. Beliau menuntut keledai itu berdua, anak sama bapak. Lewatlah di satu kampung, ada yang ngomong, wah itu orang udah tahu bawa keledai, ngapain nggak ditaikin? Betul banget. Tadinya biar adil dituntun, jalan berdua-dua, keledainya dituntun. Akhirnya sama bapaknya, ya udah nak, kamu di atas, bapak yang nuntun. Lewat lagi masyarakat, ada lagi yang ngomong, itu bocah bener-bener bocah sableng, durhaka sama orang tua. Enak-enakan dia di atas kuda, bapak yang suruh nuntun. Betul banget. Ada yang ngomong lagi, nah ya udah begini nak, kamu yang nuntun, bapak dah yang naik biar dianggap anak soleh. Bapaknya naik, anaknya suruh nuntun. Ada lagi yang ngomong, bener-bener itu
Bapak orang tua kagak tahu diri katanya. Lah dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh nuntun. Akhirnya lama-lama begitu lewat lagi satu masyarakat, gimana solusinya kalau begitu Pak? Ini dah, sekarang ini keledai kita potong, dagingnya kita cincang, bagiin sama yang pada ngomong itu, baru diem. Oh ini baru luar biasa. Alhamdulillah begitu Bu. Perjalanan sukses itu begitu. Suksesnya seseorang satu dari capeknya, tinggi derajatnya orang dari mulut orang yang menghina. Ibu harus bisa melewati itu semua. Cukup tujuan hidupnya, ilahi anta maksudi warido amat lubi. Ibu bapak senang kaya, gak usah pengen lihat orang, capek nanti. Udah ganti gaya terus. Betul banget, betul banget. Capek. Ibadah pengen dilihat orang, capek. Tapi ilahi anta maksudi, kalau Allah sudah cukup yang kita maksud, waridho kamatlubi, ridho Allah cukup sudah yang kita cari, sampai ibu kepada apa yang ibu inginkan. Amin Allahumma. Percaya ini, itu sudah sunatullah kehidupan. Jangankan kita, Rasulullah pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab jadi musuh seumur hidupnya. Betul banget. Nabi Musa musuhnya Fir'aun. Betul banget. Setiap perjalanan hidup pasti ada sunatullahnya kehidupan sebagai angin yang akan menerbangkan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jamaah diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan istiqomah, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kekuatan untuk sampai kepada derajatnya masing-masing. Yang penting dalam hidup, kalau kita sakit, diuji sakit, ingatlah Nabi Ayub diuji sakit puluhan tahun, sabar kepada. Setelah melewati ujian sakitnya, Nabi Ayub harta bandanya semua kembali lagi. Istrinya yang sudah meninggalkan Nabi Ayub semua ingin kembali lagi. Ingat kita kisah Nabi Ayub, Nabi Yusuf bagaimana dicemplungin ke sumur, ya, dikasih makan buat hewan buas, diceplosin, dijahatin sama 13 saudara. Itu Nabi Yusuf. Tapi Allah menyelamatkan sebab Nabi Yusuf selalu mendekat kepada Allah. Begitupun juga kita hidup, teruslah kita pegangan hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga jamaah semua sehat panjang umur, ditambahkan barokah dari Allah. Nah sekarang saya mau bagiin kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu khusus untuk santri Fatahil Al-Baghdadi. Silakan semuanya menjajar ke sini ke depan semua yang hadir. Intan, sambil baca bil barokah wal karomah, bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir. Cepatan ya Allah, bisyafaat Muhammad biiznillah waridallah bil barakah. Ini aja ini sini. Itu satu. Syabdul Qadir. Ini Arab semua ya. Ini untuk kita pelajari. Anak-anak kita harus megang kitab Bu. Jangan sampai ditanya sama orang mana kitabnya. Bisyafaat Nabi Muhammad. Nah, sini. Ridallah. Ayo sini satu. Mutia, sini jangan kau aja. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat
Nabi Muhammad Bismillah waridallah bil barakah Syamdul Qadir waliyullah bisyafaat Bismillah waridallah. Jadi di belakang ini ada sanadnya, zikir manaqib dari siapa, dari Al-Fakir, Al-Hakil, terus sanadnya ke atas ya, di situ ada. Nanti, nah ini sisanya nih kalau jamaah pengen ini, nggak apa-apa nih, masih ada berapa puluh lagi, coba pamit itu. Ya, kalau yang pengen jamaah. Ini nyetaknya, ini yang nyetak itu kakak ipar Kiai Haji Gubun Muhajari. Di sini Kiai kitabnya saya buat santri-santri. Nah, tinggal orang tua wali muridnya terserah udah nanti apa infaknya berapa terikhlasnya. Ya, jamaah ya, terserah niatkan aja dalam hati. Ya, karena beliau yang suruh saya nyetak, kakaknya Umi, kakak kandung, pakai komputer lama nyetak ini. Lengkap di situ nanti biar nanti bisa dipelajari dengan para santri semuanya. Semoga yang nyantri-nyantri di sini semuanya soleh-solehah, dicerdaskan akal pemikirannya oleh Allah. Kita doakan semoga semuanya ditambahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Mari kita zikir kepada Allah yang